Akan aku buktikan bahwa sekarang aku lebih menggoda dari istri barumu, Mas. Ketika Sarah ditinggalkan oleh suaminya, Ardi, untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih menarik, hatinya hancur berkeping-keping. Namun, Sarah tidak larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk bangkit dan merubah hidupnya secara total. Dari seorang istri yang sederhana dan pendiam, Sarah menjadi wanita yang anggun, sukses, dan memesona. Penampilannya berubah drastis, kepercayaan dirinya kembali, dan ia menjadi sorotan dimanapun ia berada. Kini, Sarah bertekad untuk menunjukkan pada Ardi bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Sekarang aku lebih menggoda, Mas. Lihatlah aku sekarang. Adalah pesan yang ingin Sarah sampaikan, bukan hanya kepada Ardi, tetapi juga kepada semua orang yang meragukannya. Kisah penuh drama dan pembuktian diri ini memperlihatkan bagaimana seorang wanita bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Tulis di kolom komentar kalau kamu pernah berada di situasi seperti Sarah. Yuk, bagikan cerita kamu juga. Dukung terus channel ini untuk update video terbaru. Namaku Sarah, dan ya, aku berhijab. Usia 32 tahun dan sudah 7 tahun menikah dengan Ardi, lelaki yang dulu kupikir adalah cinta sejatiku. Aku selalu berpikir bahwa menjaga keluarga, menjadi istri yang setia, dan ibu rumah tangga yang baik sudah cukup. Aku bangga dengan hijabku, simbol keimananku yang selalu kubawa kemanapun, dan bagaimana aku menjalani hidup. Aku percaya kecantikan bukan hanya soal penampilan luar, tapi juga soal hati yang tulus. Namun, semua berubah ketika Ardi mulai menjauh. Hubungan kami yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi dingin. Tidak ada lagi tawa hangat saat makan malam, tidak ada lagi pelukan selamat pagi. Aku selalu mencoba mengerti, berusaha sabar dan tidak menuntut, karena itulah yang selalu kuanggap benar. Hingga suatu hari, ketika aku tak lagi bisa menahan diri, aku bertanya, "Kenapa kamu berubah, Mas? Apa aku salah?" Ardi menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku butuh sesuatu yang lain, Sarah. Kamu sudah terlalu nyaman dengan dirimu sekarang. Kamu terlalu biasa." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang kudengar. Rasanya seperti dipukul keras di dada. Sejak kapan menjadi diriku sendiri tidak cukup? Sejak kapan cinta harus diukur dengan penampilan luar? Namun, sebelum aku bisa berkata-kata, Ardi menambahkan, "Aku minta maaf. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan menikah lagi." Pernyataan itu menghancurkanku seketika. Dia meninggalkanku, bukan karena aku tidak baik atau kurang setia, tetapi karena di matanya aku tidak lagi menarik. Katanya, aku terlalu sederhana, terlalu sibuk mengurus rumah dan melupakan penampilan. Aku mungkin masih muda, tapi dengan hijabku dan gaya hidupku yang sederhana, Ardi merasa aku tidak bisa lagi membuatnya bangga. Dan yang lebih menyakitkan, dia akan menikahi perempuan yang lebih muda, perempuan yang katanya lebih menggoda. Wanita yang menurutnya bisa memberinya kebahagiaan yang aku tidak bisa berikan. Setelah Ardi pergi, hari-hariku terasa hampa. Aku menangis sendirian di malam-malam panjang, merasakan sakit yang menusuk hingga ke relung hatiku. Tapi dalam kesendirian itu, di tengah air mata yang terus mengalir, aku mulai berpikir, apa aku benar-benar telah kehilangan segalanya? Atau ini adalah kesempatan bagiku untuk bangkit? Dalam keheningan doa, aku menemukan jawaban. Ini bukan akhir. Ardi mungkin telah pergi, tapi hidupku belum selesai. Aku masih punya diriku sendiri, dan aku masih punya keyakinan dalam hijabku.
Dan aku akan buktikan bahwa menjadi wanita berhijab bukanlah kelemahan. Bahwa aku, Sarah, bisa menjadi lebih menarik, lebih berharga, dan lebih kuat daripada yang pernah dibayangkan oleh siapapun. Aku memutuskan untuk merubah hidupku, tapi bukan dengan cara yang Ardi pikirkan. Aku tidak akan merendahkan diriku hanya demi menarik perhatian orang lain. Tidak, aku akan berubah untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku. Aku akan mulai dengan menjaga kesehatan, mempercantik diriku tanpa meninggalkan identitas hijabku. Aku akan fokus pada karierku yang dulu pernah aku tinggalkan demi keluarga, dan aku akan membangun hidup yang mandiri. Perlahan, aku bangkit dari keterpurukan. Dengan hijab yang tetap kukenakan dengan bangga, aku mulai merawat diriku. Aku mulai berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, dan sedikit demi sedikit, aku meraih kembali kepercayaan diriku. Aku juga memutuskan untuk kembali ke dunia kerja. Dulu, aku berhenti bekerja karena ingin fokus pada rumah tangga, tapi sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menjadi lebih dari itu. Hari demi hari, aku berubah. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan semakin hari, aku menyadari bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada Ardi atau siapapun. Aku adalah wanita yang berharga, dengan atau tanpa suami. Suatu hari, beberapa bulan setelah perpisahan kami, aku bertemu Ardi di sebuah acara keluarga. Matanya terbelalak melihat perubahan diriku. Aku tahu dia terkejut, tapi aku tidak peduli. Aku tidak lagi butuh pengakuannya. Kini, aku hidup untuk diriku sendiri. Dan aku akan pastikan, Mas, kamu akan menyesali keputusanmu. Aku bukan lagi Sarah yang dulu kamu tinggalkan. Aku kini adalah wanita yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih menggoda, dengan hijabku yang tetap kukenakan dengan bangga. Perjalanan ini baru dimulai, dan aku siap menghadapi apapun yang datang. Sejak pertemuan itu, aku tak bisa melupakan ekspresi wajah Ardi ketika dia melihatku. Terlihat jelas rasa terkejut di matanya, seolah dia tidak mengenal lagi wanita yang dulu dia tinggalkan. Aku, Sarah yang pernah dia anggap sederhana dan membosankan, telah berubah. Tapi yang dia tidak tahu, perubahan ini bukan untuk memenangkannya kembali, itu untuk diriku sendiri. Aku mulai membangun karir dari nol. Dengan gelar sarjana ekonomi yang dulu kuperoleh sebelum menikah, aku mencari pekerjaan di sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pemasaran digital. Tidak mudah. Awalnya aku merasa canggung setelah bertahun-tahun tidak berada di dunia kerja. Tapi aku tetap berjuang, berusaha mengingat bahwa ini semua adalah bagian dari proses untuk memperkuat diriku sendiri. Di tempat kerja, aku bertemu banyak orang baru. Meski berhijab, aku tidak pernah merasa terpinggirkan. Aku tahu siapa diriku, dan aku tidak merasa minder dengan keputusanku. Teman-teman sekantorku menghargai dedikasiku, bahkan mereka sering bertanya tentang perubahan besar yang kulakukan. Mereka kagum dengan transformasiku, dan itu membuatku semakin percaya diri. Perlahan, aku mulai menikmati pekerjaanku, dan karierku berkembang pesat. Dalam waktu singkat, aku naik jabatan menjadi manajer tim. Di luar pekerjaan, aku juga merawat diriku lebih baik. Aku rutin berolahraga di pusat kebugaran, di mana aku belajar bahwa merawat tubuh adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Tubuhku menjadi lebih bugar, wajahku lebih cerah, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dalam perjalanan ini, aku tetap teguh pada prinsipku sebagai wanita berhijab. Aku percaya bahwa menjadi menarik tidak harus dengan mengorbankan keyakinan atau menanggalkan hijabku. Aku bisa menjadi cantik dan anggun dengan tetap mempertahankan jati diri dan keimananku.
Suatu hari, ketika aku sedang sibuk di kantor, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku sedikit terkejut. Itu Ardi. Sudah lama aku tidak mendengar kabar darinya sejak perceraian kami final. Aku ragu sejenak. Namun akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat telepon. "Halo, Sarah." Suara Ardi terdengar di ujung sana. Terdengar ragu dan seolah penuh beban. "Apa kabar?" Aku menghela napas, mencoba bersikap tenang. "Baik. Ada apa, Mas?" Ardi terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku hanya ingin tahu kabarmu. Sudah lama kita tidak bicara. Aku lihat kamu sekarang semakin berbeda." Aku bisa merasakan nada penyesalan dalam suaranya, tapi aku tidak terpengaruh. Aku telah berdamai dengan kenyataan, dan aku sudah jauh melangkah dari bayang-bayang masa lalu. "Terima kasih, Mas. Aku baik-baik saja. Hidupku sekarang lebih teratur dan aku menikmati setiap prosesnya." Ada jeda lagi di antara kami. Ardi akhirnya berkata, "Aku senang mendengarnya. Tapi, Sarah, bolehkah kita bertemu? Aku merasa ada banyak hal yang perlu kita bicarakan." Hatiku menegang, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari Ardi. Pertemuan ini bukanlah untuk mengulang kisah lama atau untuk kembali bersama. Bagiku, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku telah berubah, bahwa aku bukan lagi wanita yang pernah dia tinggalkan. Aku mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihatnya. "Baik, Mas. Kita bisa bertemu." Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Hari itu, aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru pastel dan hijab pashmina yang lembut. Penampilanku tetap anggun, tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan siapa aku sekarang. Sarah yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Aku tiba di kafe lebih awal, memilih meja di sudut yang tenang, dan memesan teh hangat. Tak lama kemudian, Ardi datang. Aku melihatnya dari kejauhan, berjalan masuk dengan wajah yang tampak tegang. Saat pandangan kami bertemu, dia tersenyum canggung, lalu menghampiriku. "Sarah." Sapanya pelan ketika dia duduk di depanku. "Kamu kelihatan berbeda." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menjaga ketenangan. "Terima kasih, Mas. Jadi, apa yang ingin dibicarakan?" Ardi menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku ingin minta maaf. Aku sadar, aku salah meninggalkanmu. Aku sudah terlalu egois, terlalu dibutakan oleh keinginan yang seharusnya tidak penting." Kata-katanya membuat hatiku sedikit bergetar, tapi aku tetap menjaga sikap. Ardi melanjutkan, "Istri baruku ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Aku pikir aku akan bahagia bersamanya, tapi ternyata itu hanya kesenangan sesaat. Sekarang, semua terasa hampa." Dia menundukkan kepala, tampak penuh penyesalan. Aku sadar sekarang bahwa aku telah kehilangan wanita yang sebenarnya paling berharga dalam hidupku. Kamu, Sarah. Kamu selalu ada untukku, selalu sabar, dan aku menyia-nyiakanmu. Aku mendengarkan dengan tenang, tidak ingin menunjukkan terlalu banyak emosi. "Mas Ardi," kataku akhirnya, "aku sudah memaafkanmu. Tapi ini bukan tentang kembali ke masa lalu. Aku bukan lagi Sarah yang dulu. Hidupku sudah berubah, dan aku tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang hubungan yang penuh kesalahan." Ardi terdiam sejenak, tampak terpukul oleh kata-kataku. "Aku mengerti, Sarah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama.
Aku menyesal telah meninggalkanmu, dan aku ingin memberikan yang terbaik untukmu sekarang. Aku menatapnya dalam-dalam. Di matanya, aku melihat penyesalan yang tulus, tapi aku tahu keputusan ini bukan tentang perasaan sesaat. Mas, hidupku sudah berubah. Aku sudah menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain. Aku senang dengan diriku sendiri sekarang. Dan meskipun aku sudah memaafkanmu, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang lama. Dia terdiam, tampak putus asa. Jadi, apa ini benar-benar akhir bagi kita, Sarah? Aku menghela napas panjang, merasakan ketenangan dalam diriku. Ya, Mas, ini akhir bagi kita sebagai suami istri, tapi bukan berarti kita harus berakhir sebagai manusia yang saling menghargai. Kita bisa tetap berteman, tapi aku sudah menemukan arah hidupku sendiri. Air mata mulai membasahi mata Ardi. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang mendalam di wajahnya, tapi aku tetap tenang. Aku sudah melewati masa-masa sulit, dan kini aku tahu apa yang benar-benar penting bagiku. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Mas, kataku lembut. Tapi kebahagiaanku sudah bukan lagi denganmu. Ardi menunduk, seolah berjuang untuk menerima kenyataan itu. Dia menatapku dengan pandangan kosong, seolah kata-kataku baru saja menghancurkan harapan terakhirnya. Baiklah, Sarah, gumamnya pelan. Aku harap kamu bahagia. Dengan itu, Ardi bangkit dari kursinya. Dia menatapku sekali lagi, sebelum akhirnya berjalan keluar dari kafe. Aku memandangnya pergi, merasakan kelegaan dalam hatiku. Pertemuan ini bukan tentang balas dendam atau membuatnya merasa bersalah. Ini tentang pembuktian bahwa aku telah berkembang, bahwa aku lebih kuat, dan bahwa aku mampu menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri. Setelah Ardi pergi, aku memejamkan mata dan menghirup napas dalam-dalam. Ini adalah akhir dari bab lama dalam hidupku, dan aku siap membuka bab baru yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Kini, aku tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan aku bisa melangkah maju dengan penuh keyakinan. Sarah yang dulu mungkin sudah hilang, tapi Sarah yang sekarang adalah seorang wanita yang tahu nilai dirinya. Dan itu adalah pembuktian terbesarku. Setelah pertemuan dengan Ardi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah momen di mana aku benar-benar melepaskan masa lalu dan menatap masa depan dengan kepala tegak. Aku sadar, ini adalah awal dari hidup yang benar-benar baru, hidup yang penuh dengan kesempatan dan kebebasan yang selama ini tak kusadari. Hari-hariku di kantor semakin sibuk. Proyek demi proyek berhasil kuselesaikan dengan baik, dan kepercayaan diriku semakin tumbuh. Di bawah kepemimpinanku, tim pemasaran di perusahaan tempatku bekerja berkembang pesat. Atasanku sering memuji kemampuanku dalam memimpin dan menyusun strategi. Dalam waktu singkat, aku menjadi salah satu orang yang paling diperhitungkan di perusahaan. Di sisi lain, aku juga memperluas pergaulanku. Selama ini, aku jarang bersosialisasi, tapi sekarang aku mulai lebih terbuka pada kesempatan untuk mengenal orang baru. Salah satu teman dekatku di kantor, Dian, sering mengajakku bergabung dalam acara-acara komunitas di luar jam kerja. Awalnya, aku agak ragu, tapi lambat laun aku menikmati aktivitas baru ini. Suatu sore, Dian mengajakku ikut menghadiri acara diskusi bisnis yang diadakan oleh komunitas pengusaha muda. Di sana, aku bertemu banyak orang hebat, termasuk salah satu pembicara utama yang menarik perhatianku, namanya Rizky. Dia adalah CEO muda dari sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Cara dia berbicara, penuh percaya diri tapi rendah hati, membuatnya mudah disukai banyak orang. Setelah acara selesai,
Dian memperkenalkanku kepada Rizky. Rizky, ini Sarah, teman satu kantor aku yang jago banget di bidang pemasaran digital. Dia baru saja naik jabatan jadi manajer tim. Rizky tersenyum ramah dan menjabat tanganku. Senang bertemu denganmu, Sarah. Dian banyak bercerita tentang kamu. Kamu pasti orang yang hebat kalau sudah dipercaya memimpin tim. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit gugup tapi tetap berusaha tenang. Terima kasih, senang bertemu denganmu juga. Aku dengar perusahaanmu berkembang pesat belakangan ini. Percakapan kami berlanjut cukup lama. Rizky ternyata tidak hanya pandai dalam urusan bisnis, tetapi juga orang yang mudah diajak berbicara. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, kehidupan, bahkan pandangan kami tentang masa depan industri digital. Rasanya seperti berbicara dengan teman lama, meskipun baru pertama kali bertemu. Setelah pertemuan itu, Rizky dan aku sering bertukar pikiran lewat pesan. Dia selalu memberikan saran-saran berharga terkait proyek-proyek yang sedang kutangani. Seiring berjalannya waktu, aku merasa kami memiliki banyak kesamaan, baik dalam hal pekerjaan maupun cara pandang terhadap kehidupan. Namun, meski ada kedekatan, aku tetap menjaga jarak. Aku tahu, setelah semua yang terjadi dengan Ardi, aku tidak ingin terburu-buru terlibat dalam hubungan baru. Bukan karena aku takut terluka lagi, tapi karena aku ingin memastikan bahwa hubungan yang telah kubangun didasari oleh penghargaan, saling menghormati, dan kepercayaan. Suatu hari, Rizky mengajakku makan malam. Ini bukan kali pertama kami bertemu di luar acara formal, tapi kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam caranya mengajakku yang membuatku merasa bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penting. Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah restoran sederhana tapi elegan. Ketika aku tiba, Rizky sudah menungguku di meja, tersenyum lebar begitu melihatku. Sarah, terima kasih sudah mau datang. Aku duduk dan tersenyum. Terima kasih juga sudah mengundangku. Tempatnya bagus. Percakapan kami mengalir ringan sepanjang makan malam. Rizky menceritakan pengalamannya membangun perusahaan dari bawah, sedangkan aku berbagi cerita tentang perjalanan karierku yang penuh dengan tantangan. Di tengah percakapan, Rizky tiba-tiba berhenti sejenak, memandangku dengan mata yang serius. Sarah, katanya perlahan, aku ingin jujur. Sejak kita mulai berkomunikasi, aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Kamu sangat menginspirasi. Cara kamu bangkit setelah segala hal yang kamu alami membuatku kagum. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit tersipu. Terima kasih, Rizky. Aku hanya berusaha menjadi yang terbaik untuk diriku sendiri. Rizky mengangguk. Itulah yang membuatmu istimewa. Aku mulai menyukai kamu, Sarah. Dan aku ingin kita mengenal lebih jauh, jika kamu bersedia. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya aneh, setelah semua yang terjadi, ada seseorang yang tulus ingin mengenalku lebih dalam. Tapi kali ini, aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkan diriku tergesa-gesa. Aku ingin hubungan ini, jika memang ada, berjalan dengan perlahan dan penuh kesadaran. Rizky, kataku akhirnya, aku menghargai perasaanmu, tapi aku juga ingin kita melakukannya dengan perlahan. Aku tidak ingin terburu-buru, terutama setelah semua yang terjadi. Rizky tersenyum lembut. Aku mengerti, Sarah, dan aku tidak akan memaksa. Kita bisa berjalan pelan-pelan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Percakapan kami kembali ringan, tapi ada rasa hangat yang mulai tumbuh di antara kami. Malam itu, aku pulang dengan perasaan tenang dan bahagia.
Ini bukan tentang Ardi, bukan tentang masa lalu yang pernah melukaiku. Ini tentang aku, Sarah, yang telah menemukan diriku sendiri, dan sekarang aku siap melangkah maju, dengan atau tanpa siapapun di sisiku. Aku tahu, ke depan akan ada lebih banyak tantangan. Tapi kali ini, aku yakin, apapun yang terjadi, aku akan mampu menghadapinya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa cinta bisa datang dengan cara yang lebih dewasa dan penuh pemahaman. Hari-hari baru telah menanti, dan aku siap menjalaninya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan makan malam dengan Rizky. Kami tetap berkomunikasi, saling bertukar pikiran tentang pekerjaan, kehidupan, dan hal-hal kecil yang sering terlupakan dalam kesibukan sehari-hari. Meski kami berusaha pelan-pelan mengenal satu sama lain, aku bisa merasakan hubungan kami mulai tumbuh secara alami. Suatu pagi, saat sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Ardi masuk ke layar, membuatku tertegun sejenak. Sejak pertemuan terakhir kami di kafe, Ardi tak pernah lagi menghubungiku. Tapi kali ini, pesannya begitu singkat dan tiba-tiba. Sarah, bisa ketemu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan. Aku terdiam, menatap layar ponsel dengan pikiran campur aduk. Apa yang ingin dia bicarakan? Bukankah semuanya sudah jelas? Aku sudah melanjutkan hidupku, dan dia pun seharusnya bahagia dengan kehidupan barunya bersama Dini. Tapi ada perasaan penasaran yang membuatku ingin tahu apa yang Ardi maksud. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjawab. Baik, kita bisa bertemu setelah jam kerja. Sore harinya, aku menemui Ardi di kafe yang sama dengan pertemuan kami sebelumnya. Dia duduk dengan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya, dan ekspresinya penuh dengan kecemasan. Setelah aku duduk di depannya, dia langsung mulai berbicara tanpa basa-basi. Sarah, aku minta maaf. Aku tahu, semuanya mungkin sudah terlambat, tapi aku merasa aku harus mengatakannya. Aku tetap diam, mendengarkannya. Dini, dia meninggalkanku, katanya. Suaranya sedikit bergetar. Kami sudah tidak bersama lagi. Dia ternyata tidak seperti yang aku pikirkan. Semua janji-janji manisnya tidak ada artinya. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, dia pergi. Hatiku sedikit bergetar mendengar pengakuannya, tapi aku berusaha menahan diri. Ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus dia hadapi. Aku tidak boleh merasa kasihan. Aku tahu ini salahku, lanjut Ardi, menggelengkan kepala. Aku bodoh karena meninggalkanmu. Demi orang yang bahkan tidak peduli dengan apa yang kita bangun selama ini. Aku menyesal. Sarah, aku benar-benar menyesal. Bisakah kita mulai lagi? Permintaan Ardi membuatku terpaku. Sekilas, kenangan tentang masa-masa indah kami dulu melintas di pikiranku, tapi aku segera menyadarkan diri. Ini bukan tentang nostalgia atau keinginan untuk kembali. Ini tentang masa depan yang sedang kubangun tanpa Ardi di dalamnya. Ardi, kataku akhirnya, aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah melangkah maju, dan kamu juga harus melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah rusak begitu parah. Aku sudah terlalu lama terluka, dan sekarang aku lebih kuat dari sebelumnya. Ardi menunduk, seolah menelan rasa pahit yang baru saja kutuangkan. Aku tahu, ini tidak mudah baginya, tapi ini adalah kenyataan yang harus dia hadapi. Terima kasih karena sudah jujur padaku, lanjutku. Tapi sekarang, aku punya hidupku sendiri, dan kamu pun harus melanjutkan hidupmu. Kita sudah berbeda jalan. Aku berdiri,
bersiap untuk pergi. Tapi sebelum aku melangkah, aku menambahkan, aku berharap yang terbaik untukmu, Ardi. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian dan belajar dari semua ini. Tanpa menunggu jawaban, aku meninggalkan kafe. Langkahku terasa ringan, seolah beban masa lalu yang selama ini menggantung di pundakku akhirnya benar-benar hilang. Ini adalah saat untuk benar-benar menutup bab itu dalam hidupku. Di perjalanan pulang, aku merenung. Apa yang telah kulalui bersama Ardi adalah bagian dari proses yang membentukku menjadi siapa aku sekarang. Meskipun menyakitkan, aku tidak akan pernah melupakannya karena itu membuatku lebih kuat dan lebih bijaksana. Tapi masa lalu tetaplah masa lalu, dan aku tidak akan membiarkan diriku terjebak di dalamnya lagi. Sesampainya di rumah, aku menulis pesan singkat kepada Rizky. Terima kasih karena sudah sabar menungguku. Aku sudah selesai dengan masa laluku, dan sekarang aku benar-benar siap melangkah maju. Tak lama setelah itu, Rizky membalas pesanku. Aku di sini untuk mendukungmu, apapun yang kamu pilih, Sarah. Kamu tidak harus terburu-buru, tapi aku senang mendengar ini. Hari-hari berikutnya aku fokus pada hidupku yang baru, mengejar karir, menikmati waktu bersama teman-teman, dan mengembangkan diriku. Aku juga mulai lebih dekat dengan Rizky, meskipun tetap menjaga hubungan kami dalam batas yang sehat dan penuh kehati-hatian. Dia mengerti bahwa aku butuh waktu, dan itu adalah salah satu hal yang paling kusukai darinya. Suatu hari, Rizky mengajakku ke sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Acara itu diadakan di salah satu gedung megah di pusat kota, dengan suasana yang elegan dan penuh dengan orang-orang berpengaruh. Aku merasa sedikit gugup ketika tiba di tempat itu, tapi Rizky menyambutku dengan senyuman hangat. Kamu terlihat cantik sekali, Sarah, pujinya sambil tersenyum. Aku tersipu dan membalas, terima kasih, kamu juga tampan. Malam itu, kami menikmati waktu bersama, berbicara dengan orang-orang baru, dan berdiskusi tentang ide-ide kreatif untuk masa depan. Aku merasa begitu nyaman berada di sampingnya. Ini adalah perasaan yang berbeda, bukan ketergantungan atau harapan yang berlebihan, tapi rasa nyaman dan tenang karena kami saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa hidupku kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada lagi drama atau ketidakpastian yang menguras emosi. Sekarang, aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Seorang wanita berhijab yang mandiri, percaya diri, dan siap menghadapi apapun yang ada di depan. Waktu terus berjalan, dan hubunganku dengan Rizky semakin berkembang. Kami semakin dekat, meski tetap menjaga kehati-hatian. Tidak ada tuntutan atau tekanan, hanya kenyamanan dan saling menghargai yang selalu membuatku merasa tenang. Setiap kali kami bertemu, selalu ada hal baru yang membuatku semakin kagum padanya. Pagi itu, Rizky mengirim pesan, mengajakku untuk makan siang di sebuah restoran yang terletak di tepi danau. Aku sudah lama ingin makan di sana, namun belum sempat. Tempat itu terkenal dengan suasananya yang tenang dan pemandangan indah, membuat siapapun merasa damai. Saat tiba di restoran, Rizky sudah menungguku di meja yang berada di luar, tepat di tepi danau. Angin sepoi-sepau menerpa hijabku, memberikan sensasi sejuk yang membuat suasana semakin menyenangkan. Rizky tersenyum ketika melihatku berjalan mendekat. Kamu selalu terlihat anggun, Sarah, katanya memujiku. Aku tersenyum malu mendengar pujian itu. Meski sudah beberapa kali dia berkata demikian, aku tetap merasa tersipu. Kamu juga selalu sopan dan perhatian, balasku sambil duduk di hadapannya. Kami menikmati makan siang yang sederhana tapi penuh makna. Obrolan kami terasa ringan, penuh canda, dan sesekali berbicara serius tentang masa depan.
Rizky sering membagikan pandangannya tentang kehidupan, karir, dan hubungan yang membuatku semakin mengaguminya. Dia selalu memiliki sudut pandang yang bijaksana dan dewasa. Di tengah-tengah percakapan, Rizky tiba-tiba terdiam sejenak. Dia menatap mataku dengan serius, membuatku merasa sedikit gugup. "Sarah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," katanya pelan, namun tetap terdengar mantap. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutannya. Jantungku sedikit berdebar, penasaran dengan apa yang akan dia katakan. Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan menemukan seseorang seperti kamu. Kamu adalah wanita yang kuat, cerdas, dan anggun. Dan yang terpenting, kamu adalah dirimu sendiri, tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Itulah yang membuatku tertarik padamu sejak awal. Aku terdiam, merasa haru mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa Rizky adalah pria yang tulus, dan selama ini dia selalu menunjukkan rasa hormatnya kepadaku. "Aku ingin kita melangkah lebih jauh, Sarah," lanjutnya. "Aku ingin serius denganmu. Tapi aku juga tidak ingin terburu-buru. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggumu hingga kamu benar-benar siap." Pernyataan Rizky membuat hatiku terasa hangat. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu, tapi kali ini rasanya berbeda. Ada ketulusan yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Rizky memberiku ruang untuk tetap menjadi diriku sendiri, tanpa tekanan. Aku menarik napas dalam, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. "Rizky, terima kasih atas kejujuranmu. Aku juga merasa nyaman bersamamu, dan aku menghargai ketulusanmu. Tapi seperti yang kamu tahu, aku masih berproses untuk benar-benar melupakan masa laluku. Aku butuh waktu, dan aku harap kamu mengerti." Rizky tersenyum hangat. "Tentu saja, Sarah. Aku akan menunggumu sampai kapanpun. Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaanmu." Percakapan itu membuatku merasa lega. Aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang tepat. Meski masih ada hal-hal dari masa lalu yang perlu kuselesaikan. Rizky memberiku ruang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa terburu-buru. Hari itu berakhir dengan indah. Kami berdua berjalan-jalan di sekitar danau setelah makan siang, menikmati pemandangan dan suasana yang tenang. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi, hanya kehadiran satu sama lain yang cukup untuk membuat hari itu sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, aku menerima sebuah pesan dari seseorang yang tidak pernah kusangka akan menghubungiku lagi. "Dini." "Ya, istri Ardi yang dulu merusak rumah tanggaku." Pesannya singkat, tapi penuh dengan rasa kesal. "Kamu bahagia sekarang, Sarah? Menikmati hidup setelah merebut semua yang kupunya?" Aku terdiam sejenak, merasa terkejut dengan tuduhannya. Dini, yang dulu begitu penuh dengan kemenangan setelah merebut Ardi dariku, sekarang sepertinya merasa bahwa aku yang telah mengambil sesuatu darinya. Padahal, akulah yang dulu disakiti. Dan kini dia malah menyalahkanku atas keputusannya sendiri. Aku memutuskan untuk tidak membalas pesannya. Tidak ada gunanya melibatkan diri dalam drama yang tidak perlu. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali terjebak dalam lingkaran konflik ini. Namun, pesan itu tetap mengusik pikiranku sepanjang hari. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dini dan Ardi? Apakah mereka benar-benar sudah berpisah, seperti yang Ardi katakan? Atau ada hal lain yang tidak ku ketahui? Malam itu, aku merenung. Meski aku sudah memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam kehidupan mereka, pesan dari Dini membuatku berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Aku harus tetap waspada,
Dan yang terpenting, aku tidak boleh terganggu oleh masa lalu yang sudah kutinggalkan. Beberapa hari kemudian, Rizky mengajakku bertemu lagi. Kali ini, dia membawaku ke sebuah acara formal di kantornya. Aku sempat ragu untuk pergi, tapi Rizky meyakinkanku bahwa aku akan nyaman di sana. Saat tiba di acara itu, aku menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Banyak orang penting hadir, dan suasananya terasa sangat formal. Rizky memperkenalkanku kepada rekan-rekan kerjanya, dan aku berusaha tetap tenang meskipun suasana agak canggung. Namun, di tengah keramaian, aku melihat seseorang yang membuat jantungku berdebar. Di sudut ruangan, berdiri Ardi bersama beberapa orang, berbicara dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka dia akan ada di sini. Ardi menoleh ke arahku, dan mata kami bertemu. Ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tertahan. Aku mencoba untuk tidak mempedulikannya, tapi perasaan itu tetap menghantuiku sepanjang acara. Malam itu, setelah acara selesai, Rizky mengantarku pulang. Dia tampak tidak menyadari kegelisahanku, dan aku juga tidak ingin merusak malam itu dengan membahas apa yang terjadi. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran Ardi di acara itu membawa kembali kenangan yang seharusnya sudah kulupakan. Kenyataan bahwa dia masih ada di sekitarku, meski aku sudah melangkah jauh, membuatku sadar bahwa masa lalu tidak selalu bisa sepenuhnya ditinggalkan. Dan kini, aku harus siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Malam itu, sepulang dari acara bersama Rizky, pikiranku terus dipenuhi oleh sosok Ardi. Meski aku sudah berusaha melupakan segala tentang dirinya, kenyataan bahwa dia hadir dalam acara tersebut mengguncang hatiku. Seolah-olah bayang-bayang masa lalu yang sudah kukubur dalam-dalam kembali menghantui. Ardi dengan tatapan tajamnya, seakan-akan ingin mengatakan sesuatu yang tidak tersampaikan, terus berputar di benakku. Di hari berikutnya, aku mencoba menjalani rutinitasku seperti biasa. Bertemu dengan Rizky, bekerja, dan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membuatku tenang. Namun, pikiranku tak bisa lepas dari kejadian malam itu. Aku tahu, masa lalu bersama Ardi sudah seharusnya tidak lagi penting. Tapi, kehadirannya yang tiba-tiba membuat hatiku tidak tenang. Sampai suatu sore, aku mendapatkan sebuah pesan tak terduga. Dari nomor yang tidak dikenal. Aku membuka pesan itu dengan perasaan campur aduk. Kita perlu bicara, Sarah, tentang masa lalu kita. Aku tahu kamu belum sepenuhnya melupakanku. Aku juga belum bisa. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon. Hatiku langsung berdegup kencang saat membaca pesan tersebut. Pesan itu jelas dari Ardi. Perasaanku campur aduk, antara marah, kecewa, dan kebingungan. Setelah apa yang dia lakukan padaku, berani-beraninya dia menghubungiku dan mengatakan hal seperti itu? Apa yang dia harapkan? Bahwa aku akan kembali padanya setelah dia menghancurkan hidupku? Tidak mungkin. Aku memilih untuk tidak membalas pesan itu. Aku tidak ingin terjebak dalam drama masa lalu yang sudah kutinggalkan. Tapi, semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin perasaanku terganggu. Di dalam hatiku, ada bagian kecil yang ingin tahu apa sebenarnya yang ingin dikatakan Ardi. Apa yang membuatnya tiba-tiba muncul kembali dalam hidupku? 2 hari kemudian, saat aku sedang bekerja, aku melihat sebuah notifikasi pesan lagi di ponselku. Kali ini dari Dini, istri Ardi. Hatiku semakin kacau saat membacanya. Sarah, aku butuh bantuanmu. Ardi dan aku sedang dalam masalah besar. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Bisakah kita bertemu? Pesan itu membuatku semakin bingung. Kenapa Dini tiba-tiba menghubungiku? Apa yang terjadi antara mereka berdua? Meski aku tidak ingin terlibat dalam urusan mereka lagi, rasa penasaran mulai menguasai pikiranku. Aku tahu aku harus berhati-hati, tapi ada sesuatu yang membuatku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka. Setelah berpikir cukup lama, aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Dini. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang tenang, jauh dari keramaian kota. Saat aku tiba, Dini sudah duduk di salah satu sudut, dengan wajah yang tampak lelah dan cemas. Penampilannya berbeda dari sebelumnya, tidak lagi angkuh dan penuh kemenangan seperti saat dia pertama kali merebut Ardi dariku. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya dengan suara pelan saat aku duduk di hadapannya. "Ada apa, Dini? Kenapa tiba-tiba kamu menghubungiku?" tanyaku langsung. Aku tidak ingin berlama-lama berputar-putar dalam percakapan ini. Dini menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Aku tahu kamu mungkin membenciku, Sarah, dan kamu berhak untuk itu. Tapi aku benar-benar butuh bantuanmu. Ardi, dia berubah. Setelah kami menikah, semuanya tidak berjalan seperti yang kubayangkan. Dia mulai mengabaikanku, bahkan mungkin ada orang lain di hidupnya." Hatiku sedikit tercekat mendengar pengakuan Dini. Aku tidak tahu harus merasa apa. Bagian dari diriku merasa puas mendengar bahwa Dini merasakan apa yang pernah aku rasakan, diabaikan, disakiti. Tapi bagian lainnya merasa iba, karena aku tahu betul betapa menyakitkan berada dalam situasi seperti itu. "Aku tahu dia bertemu denganmu beberapa waktu lalu di acara kantor itu," lanjutnya. "Aku hanya ingin tahu, apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Apakah dia mencoba mendekatimu lagi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam sejenak. Haruskah aku jujur kepada Dini tentang pesan yang dikirimkan Ardi padaku? Tapi aku juga tidak ingin terlibat terlalu dalam masalah mereka. Setelah beberapa detik berpikir, aku memutuskan untuk jujur. "Ya, dia mengirim pesan padaku," kataku pelan. "Dia bilang ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tidak membalas pesannya. Aku sudah selesai dengan masa lalu, Dini." Wajah Dini berubah muram. Matanya berkaca-kaca, seakan-akan dia baru saja mendengar sesuatu yang sangat menyakitkan. "Aku tahu aku salah karena merebut Ardi darimu. Dan sekarang aku yang harus merasakan akibatnya. Tapi aku tidak bisa kehilangannya, Sarah. Aku mencintainya, meski dia tidak memperlakukanku dengan baik." Mendengar pengakuan Dini, aku hanya bisa terdiam. Situasinya begitu rumit, dan aku tidak tahu harus mengatakan apa. Bagaimanapun, ini bukan lagi masalahku. Aku sudah memiliki hidupku sendiri. Dan Rizky adalah orang yang jauh lebih baik dibandingkan Ardi. Tapi, pertemuan ini mengingatkanku pada satu hal, betapa pentingnya menghargai diriku sendiri dan tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Aku mengakhiri pertemuan dengan Dini dengan memberikan sedikit nasihat. "Dini, jika Ardi tidak bisa menghargaimu, kamu harus tahu bahwa kamu berhak untuk bahagia. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik." Dini hanya mengangguk pelan. Matanya masih berkaca-kaca. "Terima kasih, Sarah. Aku akan mencoba memikirkannya." Setelah pertemuan itu, aku merasa lega. Aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak kembali terlibat dengan Ardi. Rizky adalah masa depanku, dan aku tidak akan membiarkan bayang-bayang masa lalu menghancurkan apa yang sudah kubangun. Namun, di balik semua itu, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai.
Mungkin ini adalah ujian terakhir bagiku, untuk benar-benar menutup lembaran lama dan melangkah ke depan dengan lebih mantap. Yang aku tahu pasti, masa lalu tidak akan pernah bisa sepenuhnya dihapus. Tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Dan kini, saat aku berdiri di ambang kehidupan baru bersama Rizky, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi melihat ke belakang. Setelah pertemuanku dengan Dini, aku mencoba untuk lebih fokus pada kehidupanku sendiri. Aku merasa lega karena telah mengakhiri bab masa lalu yang melibatkan Ardi dan semua luka yang pernah kubawa. Sekarang, saatnya bagiku untuk menatap masa depan bersama Rizky, pria yang selalu ada untukku dan membuatku merasa berharga. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rizky mengajakku makan malam. Dia memilih tempat yang istimewa, sebuah restoran mewah dengan suasana yang hangat dan romantis. Aku merasakan bahwa malam ini akan menjadi malam yang spesial, tetapi aku tidak tahu apa yang Rizky rencanakan. Saat kami selesai menikmati hidangan utama, Rizky tiba-tiba menggenggam tanganku dengan lembut. Wajahnya tampak serius, namun penuh dengan kehangatan. "Sarah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu," katanya, sambil menatap mataku dengan penuh keyakinan. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada sedikit rasa gugup dalam diriku, tetapi aku berusaha tetap tenang. Aku sudah mengenalmu cukup lama, dan aku sangat bersyukur bisa memiliki kamu dalam hidupku. Kamu adalah wanita yang kuat, berani, dan selalu membuatku merasa bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama-sama. Aku mencintaimu, Sarah, lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Rizky kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya, ada sebuah cincin berlian yang berkilauan. "Sarah, maukah kamu menikah denganku?" tanya Rizky, suaranya lembut tetapi penuh dengan harapan. Air mataku langsung menggenang. Aku terkejut, terharu, dan bahagia dalam waktu yang bersamaan. Rizky adalah orang yang selalu ada untukku, yang mendukungku, yang mencintaiku dengan tulus tanpa syarat. Tanpa ragu, aku mengangguk. "Iya, Rizky, aku mau," jawabku dengan suara bergetar. Rizky tersenyum lebar, lalu memasangkan cincin itu di jariku. Malam itu terasa begitu sempurna, seolah-olah semua penderitaan dan kesulitan yang pernah aku alami akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku merasa sangat bersyukur, karena setelah sekian lama terjebak dalam hubungan yang salah, akhirnya aku menemukan cinta yang benar-benar tulus dan sejati. Hari-hari setelah pertunangan kami terasa seperti mimpi. Rizky dan aku mulai merencanakan pernikahan kami, berbicara tentang masa depan, dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Aku semakin yakin bahwa Rizky adalah pria yang tepat untuk mendampingiku sepanjang hidup. Dia selalu mendengarkan pendapatku, menghargai keputusanku, dan membuatku merasa dihargai sebagai seorang wanita. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan itu, pesan-pesan dari Ardi masih sesekali muncul di ponselku. Dia terus mencoba menghubungiku, meminta kesempatan untuk berbicara, tetapi aku tidak pernah membalasnya. Aku sudah memutuskan untuk menutup lembaran masa lalu, dan Ardi tidak lagi memiliki tempat di hidupku. Suatu hari, ketika aku sedang di rumah, tiba-tiba ada panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo," jawabku. "Sarah, ini Ardi." Jantungku berhenti sejenak. Aku tidak menyangka dia akan meneleponku secara langsung. Aku hampir saja menutup telepon itu, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku bertahan. "Ada apa, Ardi?" tanyaku datar. "Aku tahu kamu tidak ingin lagi berurusan denganku, dan aku mengerti. Tapi tolong, dengarkan aku kali ini.
Aku benar-benar menyesal atas semua yang terjadi. Aku membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu, dan sekarang hidupku berantakan. Dini dan aku, kami tidak bisa menyelesaikan masalah kami, dan aku merasa ini semua karena apa yang kulakukan padamu. Aku menghela napas panjang. Ardi, masa lalu adalah masa lalu. Kamu memilih jalur hidupmu sendiri, dan aku juga sudah melanjutkan hidupku. Tolong berhenti menggangguku. Tapi, Sarah, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku sadar aku mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kata-katanya membuatku merasa marah dan frustrasi. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu setelah semua yang dia lakukan padaku? Aku sudah memberikan segalanya untuknya, tapi dia menghancurkanku tanpa rasa peduli. Ardi, kamu terlambat. Aku sudah bertunangan, dan aku akan menikah. Kamu sudah tidak ada dalam hidupku lagi. Aku harap kamu bisa menerima itu dan melanjutkan hidupmu. Jawabku tegas. Di ujung sana, aku mendengar keheningan. Sepertinya Ardi terkejut dengan jawabanku. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya berbicara lagi dengan suara pelan. Aku mengerti. Maafkan aku, Sarah. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Aku menutup telepon itu, merasa lega namun juga sedikit tertekan. Ini adalah kali terakhir aku mendengar dari Ardi, dan aku tahu bahwa akhirnya, aku benar-benar bisa melepaskan segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Hari pernikahan kami semakin dekat, dan aku tidak pernah merasa lebih yakin akan keputusanku. Rizky adalah masa depanku, dan bersama-sama kami akan membangun hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Ardi hanyalah bagian dari masa laluku yang sudah selesai, dan kini aku bisa melangkah maju dengan kepala tegak. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun penuh makna. Dikelilingi oleh keluarga dan sahabat terdekat, aku dan Rizky mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan. Saat aku menatap ke mata Rizky, aku tahu bahwa inilah awal dari kehidupan baru yang selalu aku impikan. Sebuah kehidupan yang penuh dengan cinta sejati, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Kini, aku bisa mengatakan dengan bangga bahwa aku telah membuktikan bahwa aku lebih berharga dan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan lebih dari itu, aku telah menemukan cinta sejati yang selama ini aku cari. Beberapa minggu setelah pernikahan kami, hidupku bersama Rizky terasa begitu sempurna. Kami menjalani hari-hari penuh cinta dan kebahagiaan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan syukur karena telah menemukan pria yang benar-benar mencintaiku dan menerima segala kelebihan serta kekuranganku. Segala rasa sakit di masa lalu yang pernah kutanggung seolah menghilang, tergantikan oleh senyum dan tawa yang Rizky bawa ke dalam hidupku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, bayang-bayang masa lalu tiba-tiba datang lagi. Ardi. Meskipun aku sudah menegaskan bahwa hidup kami tidak lagi bersinggungan, dia kembali mencoba masuk ke kehidupanku. Kali ini, dia tidak hanya mengirimi pesan atau menelepon. Dia mulai muncul di tempat-tempat yang sering aku datangi, seperti restoran tempat aku dan Rizky makan, bahkan di supermarket tempat aku belanja kebutuhan rumah tangga. Awalnya, aku menganggap ini hanya kebetulan. Tapi setelah beberapa kali, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali aku melihatnya, dia hanya menatapku dari kejauhan, tanpa berani mendekat atau berbicara. Tatapannya seakan-akan penuh penyesalan, namun juga diliputi oleh rasa kehilangan yang mendalam. Suatu hari, saat aku sedang keluar dari toko, Ardi akhirnya mendekatiku. Sarah, bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya dengan suara lembut, tapi nadanya jelas-jelas penuh rasa frustasi. Aku menghela napas dalam-dalam, merasa tidak nyaman dengan situasi ini.
Ardi, kita sudah bicara sebelumnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Dia terlihat gugup, menunduk sebentar sebelum menatap mataku lagi. Aku tahu aku sudah kehilanganmu, dan aku tahu itu semua salahku. Tapi tolong, Sarah, beri aku kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, tanpa setidaknya mencoba memperbaiki semuanya. Aku menatapnya, mencoba untuk meredam amarah yang mulai tumbuh dalam hatiku. Ardi sudah mengambil begitu banyak dariku. Waktu, cinta, dan kepercayaan. Sekarang, dia ingin lebih lagi? Aku sudah menemukan kedamaian, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan rasa sakit. Ardi, kamu harus berhenti. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku sudah menikah dengan Rizky, dan kamu harus menghargai itu. Kamu tidak bisa terus-menerus muncul seperti ini. Jawabku tegas. Dia tampak hancur mendengar kata-kataku, tetapi ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku merasa cemas. Seolah-olah dia tidak akan menyerah begitu saja. Ardi adalah tipe orang yang selalu merasa bahwa dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan ini membuatku waspada. Sarah, aku tahu aku salah, tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apa saja, asalkan aku bisa melihatmu bahagia. Aku masih mencintaimu, ucapnya dengan penuh harapan. Perasaan marah dan kecewa memuncak dalam diriku. Bagaimana mungkin Ardi bisa berkata seperti itu setelah semua yang dia lakukan padaku? Setelah menghancurkan hatiku dan meninggalkanku begitu saja? Aku tidak butuh kamu lagi, Ardi, kataku dengan dingin. Kamu sudah membuat keputusanmu, dan aku sudah melanjutkan hidupku. Jangan rusak kebahagiaan yang sekarang aku miliki. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan pergi meninggalkannya. Langkahku cepat, hatiku berdebar kencang. Aku tahu ini mungkin bukan yang terakhir kalinya aku berurusan dengan Ardi, tapi aku tidak akan membiarkannya merusak hidupku lagi. Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada Rizky. Dia mendengarkan dengan tenang, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran dalam matanya. Dia tahu betapa pentingnya masa laluku dalam membentuk siapa aku sekarang, dan dia ingin melindungiku dari apapun yang bisa mengganggu kebahagiaan kami. Aku tidak suka cara dia terus muncul dalam hidupmu, Sarah, kata Rizky sambil mengusap tanganku dengan lembut. Kita harus melakukan sesuatu agar dia berhenti mengganggu kita. Aku juga merasa tidak nyaman, kataku. Tapi aku tidak tahu apa yang bisa kita lakukan. Aku sudah menegaskan padanya untuk tidak muncul lagi. Rizky terdiam sejenak, berpikir dalam-dalam. Mungkin kita bisa memikirkan cara lain. Kalau dia terus seperti ini, kita mungkin perlu melibatkan pihak berwenang. Aku mengangguk setuju, meskipun dalam hatiku ada sedikit ketakutan. Melibatkan polisi berarti membawa masalah ini ke tingkat yang lebih serius, dan aku tidak ingin kehidupan pribadiku menjadi bahan pembicaraan orang lain. Namun, jika itu satu-satunya cara untuk menghentikan Ardi, maka aku harus melakukannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah pesan dari Dini, mantan istri Ardi. Pesannya singkat dan penuh dengan ketegangan. Sarah, aku dengar Ardi terus mencarimu. Hati-hati, dia sedang tidak stabil akhir-akhir ini. Pesan itu membuat bulu kuduku meremang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ardi, tapi pesan dari Dini itu memperjelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Aku tahu, Ardi bukan lagi masalah kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Aku harus waspada, dan yang terpenting, aku harus melindungi kebahagiaan baruku bersama Rizky. Aku berharap, dengan waktu, Ardi bisa belajar menerima kenyataan bahwa aku telah move on.
Tapi entah kenapa, perasaan cemas di hatiku semakin membesar seiring berjalannya waktu. Mungkin, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang harus kuhadapi dengan kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang campur aduk dalam diriku. Aku mencoba untuk tetap tenang dan menjalani hidup seperti biasa. Tapi bayangan Ardi yang terus muncul dalam kehidupan kami semakin menghantui. Rizky pun semakin khawatir. Meskipun aku meyakinkannya bahwa aku bisa menangani ini, aku tahu dalam hatiku bahwa situasi ini semakin tidak terkendali. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengernyit, meraih ponsel itu dan membaca pesan yang muncul di layar. Aku selalu mengawasi. Sarah, kamu tidak bisa lari dariku selamanya. Pesan itu membuat hatiku tercekat. Aku merasakan tubuhku gemetar, dan seketika itu juga aku kehilangan selera untuk melanjutkan aktivitas pagiku. Aku tahu ini dari Ardi. Pesan itu jelas sekali merupakan peringatan, atau bahkan ancaman. Sebuah cara untuk menakut-nakuti dan membuatku merasa tidak aman. Rizky yang baru saja keluar dari kamar, melihat perubahan di wajahku. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan nada khawatir. Sarah, ada apa? Kamu terlihat pucat. Aku menunjukkan pesan di ponselku tanpa mengatakan apa-apa. Matanya segera menyipit, dan ekspresi tenangnya hilang. Ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa terus membiarkan ini berlanjut. Aku mengangguk pelan, setuju dengannya. Ardi tidak lagi hanya mengganggu hidupku, tapi dia kini mulai mengancam. Ini sudah masuk ke wilayah yang berbahaya, dan aku tahu, aku harus segera mengambil tindakan. Aku akan lapor polisi, ucap Rizky tegas. Dia tidak punya hak untuk terus mengintimidasi seperti ini. Namun, sebelum kami sempat memutuskan langkah selanjutnya, bel pintu rumah berbunyi. Jantungku berdetak kencang. Tidak mungkin, kan? Ardi tidak mungkin berani datang ke rumah, bukan? Rizky berjalan ke pintu depan, dan aku mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Saat pintu dibuka, di sana berdiri Dini, mantan istri Ardi. Wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. Sarah, Rizky, aku minta maaf sudah datang tanpa pemberitahuan, katanya sambil melirik ke dalam rumah. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Aku mengundangnya masuk, dan kami duduk di ruang tamu. Perasaanku semakin gelisah, terutama setelah melihat raut wajah Dini yang penuh kecemasan. Apa yang terjadi, Dini? Tanyaku dengan suara pelan. Dini menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku ingin kalian tahu bahwa Ardi sedang tidak stabil. Dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri setelah kami bercerai. Aku pikir itu hanya sementara, tapi ternyata dia semakin terobsesi untuk mendapatkan kembali hidupnya, terutama kamu, Sarah. Aku merasakan perutku mual mendengar kata-katanya. Dini melanjutkan, beberapa bulan terakhir, dia sering mengawasi kamu. Aku bahkan pernah melihatnya duduk di depan rumah kalian, menunggu berjam-jam. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Rizky yang mendengarkan dengan tenang, tiba-tiba meletakkan tangannya di pundakku, memberikan kekuatan. Kita harus lapor polisi. Ini sudah sangat jelas. Dia berbahaya, katanya tegas. Dini mengangguk. Aku setuju. Aku datang ke sini karena aku takut dia akan menyakitimu, Sarah. Dia sudah tidak berpikir rasional lagi. Dia merasa hidupnya hancur karena keputusan-keputusannya sendiri, dan sekarang dia berusaha mengembalikan sesuatu yang tidak bisa dia miliki lagi. Kata-kata Dini membuat pikiranku berputar. Apa yang akan dilakukan Ardi?
Seberapa jauh dia akan melangkah? Hari itu, setelah Dini pergi, aku dan Rizky pergi ke kantor polisi untuk melaporkan semua yang terjadi. Aku merasa gugup, tapi ini adalah langkah yang benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ancaman Ardi. Kami menjelaskan kepada polisi tentang pesan-pesan yang Ardi kirimkan, tentang bagaimana dia menguntitku, dan bagaimana kami merasa bahwa dia semakin tidak stabil. Petugas polisi tampak serius mendengarkan cerita kami, lalu mencatat laporan dengan detail. Mereka mengatakan bahwa akan ada tindakan pencegahan, termasuk memberikan perintah perlindungan jika diperlukan. Namun, meskipun aku merasa lega telah melaporkannya, ada bagian dalam diriku yang masih takut. Ardi adalah tipe orang yang sulit ditebak. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi aku tahu bahwa dia tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa hari kemudian, setelah laporan kami, situasi menjadi tenang. Tidak ada pesan atau tanda-tanda keberadaan Ardi. Aku mulai berpikir mungkin dia telah mundur. Mungkin dia sudah menyadari bahwa polisi terlibat dan memutuskan untuk berhenti. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sesaat. Suatu malam, ketika aku dan Rizky sedang tidur, suara pecahan kaca terdengar dari arah ruang tamu. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Rizky segera bangkit dari tempat tidur dan mengambil benda tumpul untuk berjaga-jaga. Kami berdua berjalan pelan ke ruang tamu, dan apa yang kami lihat membuat darahku berdesir. Jendela ruang tamu hancur, dan di tengah ruangan ada batu besar dengan selembar kertas di atasnya. Rizky segera mengambil kertas itu dan membacanya. Di situ tertulis, "Ini belum selesai. Sarah, aku akan kembali. Ardi." Ketakutan kini berubah menjadi kepanikan. Ini bukan sekadar ancaman lagi. Ardi sudah mengambil langkah yang lebih jauh, dan aku tidak tahu seberapa parah ini akan menjadi. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan kebahagiaanku yang baru ini. Kami segera menghubungi polisi lagi. Aku tahu, malam itu adalah titik balik. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah insiden batu yang dilempar Ardi ke rumah kami, aku dan Rizky tahu bahwa situasi ini tidak bisa lagi dianggap enteng. Ardi jelas tidak hanya berencana untuk mengancam, tetapi mungkin melakukan hal yang lebih buruk. Setelah polisi datang dan memeriksa tempat kejadian, mereka menyarankan agar kami meningkatkan keamanan rumah dan mempertimbangkan untuk sementara waktu pindah ke tempat lain. "Aku tidak akan lari," kataku tegas pada Rizky setelah polisi pergi. "Ini rumah kita. Aku tidak akan membiarkan Ardi menakut-nakutiku dan merusak kebahagiaan kita." Rizky mendekat dan merangkulku erat. "Kamu benar, Sarah. Tapi kita juga harus berhati-hati. Aku akan memastikan kamu selalu aman. Kita akan berjuang bersama." Beberapa minggu berlalu, dan meskipun ketegangan tetap ada, tidak ada tanda-tanda baru dari Ardi. Rumah kami kini dilengkapi dengan kamera keamanan dan pintu yang lebih kuat. Aku terus menjalani hidup dengan normal, namun selalu waspada. Tetapi ketenangan itu ternyata hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Suatu malam, saat aku dan Rizky baru pulang dari sebuah acara makan malam bersama teman-teman, kami dikejutkan oleh suara sirene yang semakin mendekat ke arah rumah kami. Ketika kami tiba, kami melihat mobil polisi dan sebuah mobil pemadam kebakaran di depan rumah. Hatiku berdegup kencang. Kami berlari keluar dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seseorang yang telah mencoba membakar garasi rumah kami. Untungnya, api segera dipadamkan sebelum menyebar lebih jauh. Polisi sedang memeriksa tempat kejadian ketika seorang petugas menghampiri kami.
Sepertinya ini tindakan yang disengaja, kata petugas itu. Ada beberapa jejak minyak di sekitar garasi, dan kami sedang memeriksa kamera keamanan untuk mencari petunjuk. Hatiku hancur. Semua ini jelas ulah Ardi. Dia tidak hanya ingin menakut-nakuti kami, tetapi dia juga ingin menyakiti kami. Rizky menggenggam tanganku erat, mencoba menenangkan. Kita akan menyelesaikan ini, Sarah. Kita tidak bisa membiarkannya terus melakukan ini. Keesokan harinya, polisi berhasil mendapatkan rekaman dari kamera keamanan. Di sana terlihat sosok Ardi dengan jaket hitamnya, menyusup ke halaman belakang rumah kami dan menyiramkan minyak di sekitar garasi sebelum menyalakan api. Bukti ini cukup kuat untuk membuat polisi mengeluarkan surat penangkapan. Namun, Ardi telah menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Polisi melakukan pencarian intensif, tetapi dia tampaknya bersembunyi dengan baik. Ketakutan itu kembali menghantui. Ardi masih di luar sana, dan aku tahu bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada saat itu, aku merasa lelah dengan semua ketakutan ini. Setiap hari aku terus dihantui oleh bayang-bayang Ardi yang mengintai dari balik kegelapan. Aku sadar, jika aku tidak mengambil tindakan tegas, hidup kami akan terus dihantui oleh ketakutan. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu dengan Dini lagi. Dini mungkin tahu lebih banyak tentang keberadaan Ardi. Ketika aku tiba di apartemennya, Dini menyambutku dengan ekspresi penuh keprihatinan. Sarah, aku tidak tahu di mana Ardi sekarang, tapi aku tahu dia tidak akan berhenti. Dia benar-benar terobsesi, kata Dini dengan nada khawatir. Aku butuh bantuanmu, Dini, kataku tegas. Kamu mengenal Ardi lebih baik daripada siapapun. Apa yang bisa membuatnya berhenti? Apa yang bisa membuatnya pergi dan meninggalkan kami? Dini terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah jika dia ditangkap. Tapi untuk itu, kita harus memancingnya keluar dari persembunyiannya. Aku memikirkan kata-kata Dini sepanjang malam. Ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, tetapi jika ini satu-satunya cara untuk menghentikan Ardi, maka aku harus melakukannya. Bersama Rizky dan polisi, kami menyusun rencana untuk menangkap Ardi dengan cara memancingnya datang ke suatu tempat di mana dia merasa aman dan nyaman untuk mendekatiku. Beberapa hari kemudian, kami melaksanakan rencana itu. Aku berpura-pura memposting di media sosial bahwa aku akan menghadiri sebuah acara di tempat umum. Kami berharap Ardi akan muncul, tergoda untuk mendekatiku lagi. Dan benar saja, seperti yang kami duga, Ardi datang. Saat aku melihat sosoknya di keramaian, ada perasaan takut dan marah yang bercampur aduk dalam diriku. Namun, aku tetap tenang. Polisi yang menyamar langsung bergerak cepat menangkapnya sebelum dia bisa mendekatiku. Ardi melawan dengan keras, tetapi pada akhirnya dia diborgol dan dibawa pergi. Aku merasa lega, tapi juga lelah secara emosional. Pertarungan panjang ini akhirnya selesai. Ardi akan menjalani proses hukum, dan aku berharap dia tidak lagi bisa mengganggu hidup kami. Beberapa bulan setelah penangkapan Ardi, hidup kami perlahan kembali normal. Aku dan Rizky kembali fokus pada pernikahan kami dan masa depan kami. Ancaman dari masa lalu akhirnya benar-benar hilang, dan kami bisa bernapas lega. Suatu pagi, saat aku sedang menikmati teh di halaman belakang rumah, Rizky duduk di sampingku dan menggenggam tanganku. Aku bangga padamu, Sarah. Kamu begitu kuat melewati semua ini. Aku tersenyum, merasa bersyukur atas dukungannya. Kita berjuang bersama, Rizky. Dan sekarang, kita bisa mulai kembali hidup dengan tenang.
Dengan Ardi yang kini dipenjara dan tidak lagi menjadi ancaman, aku merasa bebas. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui malam-malamku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan kini aku tahu bahwa apapun yang datang di masa depan, aku bisa menghadapinya dengan penuh keberanian. Akhirnya, aku menemukan ketenangan yang selama ini aku cari. Sebuah kebahagiaan yang sederhana namun begitu berarti. Dan di sisi Rizky, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Tam.